Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rini Saptiari pada materi kimia kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita pada video senyawa hidrokarbon yang bagian keempat ya. Pada video ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Sebelum mempelajari alkena dan alkuna, kalian bisa mempelajari tentang alkana pada video 2 dan ketiga. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mempelajari alkena dan alkuna, kita akan melihat perbedaan alkana, alkena, dan alkuna. Dari nama ini saja sudah ada perbedaannya. Jadi alkana, ana, hanya satu huruf yang berbeda. Alkena, ena, alkuna, una. Nah, sekarang di mana letaknya? Alkana itu disebut sebagai parafin. Apa parafin? Parafin itu sukar bereaksi. Kalau alkena itu disebut sebagai olefin atau gas olefin. Apa olefin? Gas-gas yang mampu membentuk minyak atau nanti yang dapat menghasilkan minyak. Itu olefin. Kemudian yang terakhir alkuna. Alkuna itu suku yang pertama yang bentuk sederhana dari alkuna itu terkenal dengan nama asetilena. Asetilena atau gas etuna. Ya. Nah, sekarang kita lihat alkana itu terbentuk dari ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan antara C dan C-nya itu tunggal. Kalau alkena antara C dan C itu terbentuk dari kovalen rangkap 2. Kalau alkuna itu kovalen rangkap 3. Untuk alkana itu paling stabil dibandingkan alkena alkuna. Untuk alkena kurang stabil. Alkuna itu lebih reaktif dari semuanya. Nih, rumus umum alkana masih ingat ya? Di video 2 dan 3, CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkuna CnH2n-2. Perhatikan. Hanya selisih ini CnH2n plus 2. Kalau alkena hanya dikurangi 2. Kalau alkuna hanya dikurangi 2 lagi. Kita lanjutkan. Masih perbedaan alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita lihat di tata nama. Untuk tata nama alkana, ini ada di video kedua. Alkena, alkuna. Ya. Untuk alkana, pada alkana rantai lurus itu cukup diberi awalan N. Misalkan kalau C-nya 4, N-butana. Kalau untuk alkena dan alkuna, ini untuk rantai lurus, ini harus diberi awalan nomor C, rantai utama yang mengikat ikatan rangkap. Misal, 2 butena, berarti C-nya 4, ikatan rangkap ada di nomor 2. Kalau alkuna 1 propuna, misalkan 1 butuna, 1 pentuna. Itu ya. Kita lanjutkan. Untuk alkana, rantai utama dipilih itu yang terpanjang. Kalau alkena dan alkuna selain terpanjang itu harus yang mempunyai ikatan rangkap.
Kalau alkana, penomeran rantai utama dimulai dari C ujung yang terdekat cabang. Itu untuk alkana. Kalau alkena dan alkuna, penomerannya dimulai dari ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap harus mendapatkan nomor yang terkecil. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ya. Masih tata nama. Untuk penyusunan nama, nomor cabang, nama alkil, kemudian rantai utama itu untuk alkana. Kalau alkena dan alkuna nyusunnya sama, nomor cabang, kemudian nama alkil, setelah itu nomor ikatan rangkap. Dilanjutkan rantai utama. Ingat, kalau rangkapnya 2 akhiran ena, kalau rangkap 3 akhiran una. Jika ikatan rangkap lebih dari 1, pada rantai utama diberi awalan di jika ikatan rangkapnya 2, tri kalau 3. Misal, kalau ada 2 ikatan rangkap 2, maka diberi nama di ena. Kalau ada 3 ikatan rangkap 2, berarti diberi tri ena. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, masih tata nama. Sekarang contoh. Kita contohnya langsung yang alkena. Ini, kalau seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, sengaja berbelok ya. Kita ambil rantai utamanya ada berapa? 5C. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ikatan rangkapnya harus mendapatkan nomor terkecil. Ini nomor 1. Ada cabang metil. Oh ya, untuk memberi nama, kalau kalian sudah terampil memberi nama alkana, insya Allah untuk alkena dan alkuna pasti juga lancar. Oke ya. Nah, ini rantai utamanya ada 5. Kalau begitu sekarang namanya apa? 5. Pentena, karena rangkapnya 2. Pentena, ikatan rangkap di nomor 1. 1 pentena, rantai utamanya. Oke. Sekarang cabangnya, ada metil di nomor berapa ini? Nomor 3. Oke, ada metil di nomor 3. Jadi namanya 3 metil, 1 pentena. Oke, kita lanjutkan. Masih contoh. Ini untuk alkuna. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai utamanya ada 6. C-nya ikatan rangkap ada di nomor 2. Kalau 6 namanya heksuna. Karena ikatan rangkap ada di nomor 2, ini diberi angka 2. Sekarang ada cabang. Cabangnya apa ini? Metil. Metil di nomor berapa? Nomor 4. Nah, 4 metil. Jadi kalau strukturnya seperti ini namanya 4 metil 2 heksuna. Kita lanjutkan. Sekarang isomer. Untuk isomer, nah, alkana, alkena, alkuna. Isomer alkana yang pertama ini rantai, isomer rantai atau kerangka. Ini isomer rantai. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan C-nya? Untuk isomer alkana, kalian bisa lihat lagi di video ketiga. Ini kita potong 1, kita pindah ke sini. Jadi ini berisomer rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksana. N-heksana berisomer dengan 2 metil pentana. Sekarang untuk
isomer rantai dari alkena. 1, 2, 3, 4. 5. C-nya jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentena berisomer dengan 2 metil 1 butena. Saya ulangi. Ini namanya 1 pentena. Berisomer dengan 2 metil 1 butena. Kenapa 1 butena? Ini C-nya 4, butena. Ikatan rangkap ada di nomor 1. Kita lihat isomer rantai atau kerangka untuk alkuna. Yang rantai lurus ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. C-nya 5. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang ini 1 pentuna. Yang ini 3 metil 1 butuna. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan isomer posisi. Isomer posisi itu hanya dimiliki oleh alkena dan alkuna. Kalau alkanya sudah tidak punya. Yang dinamakan isomer posisi adalah isomer struktur-struktur yang sama semua, hanya berbeda di ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkap atau letak ikatan rangkap. Ini apa ini? 1, 2, 3, 4. Apa? 1 butena. Berisomer posisi dengan ini. 2 butena. Hanya berbeda letak ikatan rangkap. Semuanya sama. Ini namanya isomer posisi. Untuk alkuna, sama. Alkuna, alkena, dan alkuna sama sebetulnya. Ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentuna. Isomer posisinya adalah 2 pentuna. Ini untuk isomer posisi milik alkena dan alkuna. Nah, sekarang khusus isomer geometri. Isomer geometri itu hanya untuk alkena. Loh, kok bisa? Kok bisa begitu? Oke, syarat dari isomer geometri yang pertama mempunyai ikatan rangkap 2. Pas kan? Alkena. Syarat yang kedua, C ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda. Kita lihat contohnya. Sekarang perhatikan struktur ini. Ini 1, 2, 3, 4 butena ya. 2 butena. Sekarang syarat pertama mempunyai ikatan rangkap 2. Ini sudah memenuhi ikatan rangkap 2. Sekarang kita lihat syarat kedua, apakah memenuhi? Kita fokus ke C yang sebelah kanan. C yang sebelah kanan ini mengikat H dan CH3. Mengikat gugus yang berbeda, memenuhi. Kalau memenuhi, berarti 2 butena mempunyai isomer geometri. Kalau punya isomer geometri, ini ada 2 struktur. Oke, kita lihat ini H dan H ini bersebelahan. Dua-duanya ada di posisi atas. Ini juga di bidang yang sama. Kalau sejenis, gugus yang sejenis bersebelahan, ini namanya struktur cis. Kalau seperti ini namanya cis 2 butena. Saya ulangi, cis, struktur cis, gugus yang sama bersebelahan.
struktur ini namanya cis-2-butena. Kalau ada cis, pasti ada trans. Bandingkan H yang dilingkari merah, bandingkan. Yang ini di satu bidang, yang atas ini ya. Kalau di sini hanya berseberangan, berbeda posisi, berbeda bidang. Ini yang disebut trans. Kalau ini tadi apa namanya? Cis-2-butena. Kalau ini trans-2-butena. Nah, sekarang kita lihat ini, struktur yang seperti ini. Ini namanya apa? 1, 2, 3, 4. Butena. Ikatan rangkap di nomor 1. Kita lihat syarat pertama. Mempunyai ikatan rangkap 2. Oke, memenuhi kan? Sekarang kita lihat syarat yang kedua. C. Ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda. Perhatikan yang dilingkari. C yang sebelah kiri mengikat H dan H. Sama kan? Kalau sebelah kanan mengikat C, H, C2H5, yang ini mengikat H. Nah, yang kiri ini yang tidak memenuhi, karena apa? Mengikat gugus yang sama, sehingga satu butena tidak mempunyai isomer geometri. Kalau dua butena punya isomer geometri, kalau satu butena tidak punya isomer geometri. Oke, kita lanjutkan. Untuk sifat fisis dan sifat kimia alkena bisa dilihat, kalian baca di buku PR Intan Pariwara halaman 20. Untuk sifat fisis dan sifat kimia alkuna bisa dibaca di buku PR Intan Pariwara halaman 23. Oke, dipelajari sendiri ya. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang bisa disampaikan, semoga bisa kalian pahami. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa baca buku PR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.